Sesi kualifikasi Moto3 Grand Prix Ceko 2026 di sirkuit Brno berlangsung sengit dengan persaingan yang sangat ketat sejak awal. Setelah menunjukkan performa menjanjikan sepanjang sesi latihan, Veda Ega Pratama berhasil mengamankan tempat langsung di Q2 tanpa harus melewati Q1. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi pembalap muda Indonesia karena Brno merupakan salah satu sirkuit yang menuntut kombinasi keberanian, teknik pengereman, serta kemampuan menjaga kecepatan di tikungan panjang yang mengalir. Dengan langsung lolos ke KI2, Veda membuktikan dirinya mampu bersaing dengan para pembalap terbaik Moto3 musim ini. Bagas Yuriarti tampil luar biasa dengan mencatatkan waktu tercepat 2 menit 05,09 detik. Pembalap Spanyol tersebut sukses mengungguli Casey O'Gorman, Eddie O'Shea, dan Adrian Fernandez yang juga berhasil merebut 4 tiket menuju Q2. Persaingan di Q1 berlangsung sangat ketat karena para pembalap terus memperbaiki catatan waktunya hingga detik-detik terakhir. Karakter Brno yang memiliki lintasan panjang membuat strategi mencari slipstream menjadi faktor penting untuk mendapatkan tambahan kecepatan di sektor akhir. Ketika Q2 dimulai, tensi persaingan langsung meningkat. David Almanza tampil sebagai bintang utama sesi kualifikasi dengan mencetak waktu fantastis 2 menit 04,069 detik yang mengantarkannya meraih pole position. Namun, pole tersebut tidak diraih dengan mudah karena Hakim Danish terus memberikan tekanan hingga akhir sesi. Pembalap Malaysia itu hanya terpaut 0,017 detik dari Almanza. Sebuah selisih yang nyaris tidak terlihat di lintasan sepanjang Brno. Maximo Queiles melengkapi barisan depan setelah mengamankan posisi ketiga. Di tengah dominasi para pembalap KTM, Veda Ega Pratama berhasil mencuri perhatian. Pembalap Honda Tim Asia itu menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 2 menit 05,27 detik. Meski belum mampu menembus dua baris terdepan, hasil ini tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Veda berhasil bersaing dengan para pembalap yang sejak awal akhir pekan tampil sangat kuat. Posisi ke-8 juga membuatnya tetap memiliki peluang besar saat balapan nanti, karena di Moto3, perbedaan beberapa posisi di grid seringkali dapat berubah hanya dalam beberapa lap pertama. Jika dianalisis dari catatan waktu, Veda terpaut sekitar 1,2 detik dari pole position. Di atas kertas, angka tersebut terlihat cukup besar, namun di Brno selisih itu sebenarnya masih memungkinkan untuk dikejar saat balapan berlangsung. Trek ini terkenal menghasilkan pertarungan kelompok besar karena banyak titik overtaking dan lintasan lurus yang memungkinkan pembalap memanfaatkan slipstream. Artinya, peluang Veda untuk maju ke barisan depan masih sangat terbuka apabila mampu mendapatkan start yang baik. Dominasi KTM juga menjadi salah satu cerita utama kualifikasi kali ini. 5 posisi teratas berhasil ditempati pembalap KTM, mulai dari David Almanza, Hakim Danish, Maximo Queiles, Alvaro Carpe, hingga Brian Yuriarti. Hal ini menunjukkan paket KTM sangat kompetitif di Brno, terutama dalam akselerasi keluar tikungan dan kecepatan puncak di sektor cepat. Meski demikian, Honda tetap menunjukkan potensi melalui Eddie O'Shea yang berada di posisi ke-6, serta Veda yang berhasil masuk 10 besar. Menjelang balapan utama, Veda diperkirakan akan mengandalkan kekuatan utamanya, yaitu race pace dan kemampuan bertarung dalam rombongan besar. Selama musim ini, Veda beberapa kali tampil lebih agresif saat balapan dibanding sesi kualifikasi. Jika mampu bertahan di kelompok depan sejak lap pertama, peluang untuk meraih hasil terbaik, bahkan finish 5 besar, masih terbuka lebar. Kualifikasi Moto3 GP Ceko 2026 akhirnya menghadirkan 2 fakta penting. Pertama, dominasi KTM yang kembali terlihat melalui pole position David Almanza dan kuatnya performa Hakim Danish. Kedua, keberhasilan Veda Ega Pratama langsung lolos ke KI2 dan mengamankan posisi start ke-8. Kini seluruh perhatian tertuju pada balapan utama, di mana Veda berpeluang menjadi kuda hitam yang bisa memberikan kejutan besar bagi para penggemar Moto3 Indonesia.